Jadi dia bilang FS ini korban, ya. FS ini dizolimi, ya. Harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal kenapa bukan dia yang menembak. Saya dengarin. MKD, 2 anggota Komisi 3 DPR kontak Ketua IP usai Brigadir J dibunuh. Ada juga cerita Ketua IPW disapa Dinda saat ditelepon. Anggota DPR minta Nyonya PC dilindungi, sebut Ferdi Sambo korban. Poinnya, ada satu kata tapi saya tidak, kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa. Saya tidak mau katakan itu, kata itu ya, dan itu pun tertutup saja. Ini soal pemanggilan STS Sugeng Teguh Santoso ya, yang dikaitkan dengan Komisi 3 ya. Ya begitu. Jadi kejadiannya seperti itu, ya, bahwa dia itu istrinya dilecehkan, persis sama dengan yang sama dilontarkan oleh Karopenmas. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya masih terus bergulir. Hingga saat ini motif pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo belum jelas. Kini disebut ada 2 anggota DPR yang sempat beri pembelaan ke suami Putri Chandrawati. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkap jejak digital 2 anggota DPR RI yang memberikan pembelaan pada Ferdi Sambo di kasus pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir J. Sugeng menyampaikan bocoran tersebut kepada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2022. Sugeng mengatakan ada 2 anggota DPR RI yang sempat membela Ferdi Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp atau WA dan telepon seluler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Pada 12 Juli malam, ada 2 anggota dewan. 1. Pertama mengirim WA atau pesan WhatsApp, kata Sugeng. Mengutip tribunnews.com dengan judul Ketua IPW bocorkan nama 2 anggota DPR yang beri pembelaan ke Ferdi Sambo. Kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pertama mencuat pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di tengah rapat dengan Majelis Kehormatan Dewan atau MKD, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendadak meminta rapat dilaksanakan dengan tertutup. Saat awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Chandrawati selaku istri Ferdi Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, harus mendapat perlindungan. Namun, karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tak terbaca. Tak lama kemudian, legislator itu meneleponnya, tersinggung panggilan Dinda. Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda, padahal Sugeng tahu lawan bicaranya ini tak lebih senior dari dia. Tanpa menyebutkan nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia atau HAM ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak? Yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Saat itu, kata Sugeng, anggota DPR tersebut menyebut bahwa Ferdi Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban, FS ini didolimi, harga dirinya diinjak-injak, dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak Brigadir J, ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Saya bilang, oke, info ini saya tampung, balas Sugeng.
Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun, Sugeng memastikan anggota DPR ini tak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Saya cuma nelepon sama dia. Dia bilang, enggak bang, ini soal kasus Sambo ini janggal, dia tidak mempengaruhi kalau ini, beber Sugeng. 3 hari setelahnya atau 15 Juli 2022, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat komisaris besar atau kombes. Perwira menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam, Mabes Polri itu, disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Sama ceritanya persis sama anggota DPR yang pertama, pelecehan, korban dia marah, FS tidak ada di lokasi sedang PCR, ujar Sugeng.